Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana step by step membuat logo profesional untuk UMKM ya. Karena kemarin di video yang sebelumnya, yang cuplikan membuat logo itu cukup banyak yang tanya ke saya gimana caranya step by stepnya, secara detail ya, maksudnya tidak secara umum. Nah, untuk di video kali ini saya akan bahas bagaimana saya yang bukan desainer, yang tidak mengerti bagaimana cara menggambar, biasanya membuat logo itu bagaimana ya. Nah, kita buka dulu website ini freepik.com ya. Nah, websitenya freepik.com. Ini minta login. Nah, kita pakai gambar-gambar yang gratis dari freepik.com ini, yang kemudian kita nanti bisa edit sendiri, kemudian bisa kita gabung-gabungkan ya. Nah, untuk memulainya kita pilih yang sebelah kiri atas ini. Kita pilih yang free, kemudian yang vektor. Kalau ingin yang premium ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena premium lebih bagus-bagus gambarnya. Nah, free kemudian yang vektor. Nah, vektor ini apa? Vektor ini gambar yang masih bisa diedit, dicopot-copot gitu ya. Jadi misalnya gambar wajah begini, maka kacamata bisa dilepas kayak gitu. Nah, alisnya bisa diganti warnanya, kemudian rambutnya bisa dilepas kayak gitu. Itu vektor ya. Kemudian kita misalnya mau bikin logo untuk resto, misalnya untuk warung, namanya misalnya warung emak gitu ya. Kita pengen logo kayak emak-emak lagi masak gitu ya mungkin ya. Nah, kita coba ketikkan koki ini. Ini kursornya saya aktifkan dulu. Kok kaki ya? Koki. Nah, ini kan ada banyak sekali nih pilihan. Coba misalnya ini ya, cukup lucu yang ini. Kita klik aja, kemudian di download. Belum saya klik ya, download. Biasanya saya taruh TMP supaya ketika komputer restart ya hilang sendiri. Kalau yang untuk contoh-contoh itu kita buka TMP ini ya, kemudian ekstrak. Mana tadi? Ekstrak. Oh, ini. Nah, di sini ada file namanya file.ips ya, teman-teman ya. Ini yang akan kita edit nantinya. Nah, kita editnya menggunakan Inkscape. Nah, ini Inkscape. Nah, kita Inkscape ada muncul begini. Kemudian kita tunggu. Nah, ini akan muncul ini. Nah, kalau vektor itu, gambar vektor itu bisa kita copotin ini. Ini bisa kita lepas ya. Ini kan ada 5 karakter nih. Ini bisa dilepas-lepas, rambutnya bisa dilepas begitu ya. Kita coba ya. Klik kanan, ini kan masih jadi satu biasanya tuh. Masih jadi satu, masih berupa grup gitu. Ini bisa di ungroup dulu. Klik kanan di grupnya itu dan di ungroup. Nah, kita tunggu. Nah, ini kan jadi seperti ini. Nah, ini bisa dicopot-copot nih. Misalnya ini. Nah, ini dicopot-copot bisa nih.
karena ini dari bagian-bagian gitu, ini dari bagian-bagian. Nah, bisa dicopot-copot begitu. Nah, ini bisa dicopot-copot, jadi bisa diedit. Nah, kita kembalikan. Nah, kita mau pilih yang mana? Misalnya kita pilih yang ini ya, yang gambar yang lucu ini ya. Maka yang lain kita bisa hapus saja. Blok begini. Tadi ini ya dihapus dulu backgroundnya. Loh, bentar, ini tadi terlalu banyak untuk undo-nya, kita ungroup dulu. Nah, kita ungroup. Setelah itu di push. Ntar ini saya tutup dulu ini. Nah, seperti ini ya. Ini backgroundnya yang belakang ini dihapus juga. Nah, tinggal ini saja. Nah, ini bisa diedit lagi, maksudnya tidak murni seperti ini. Tergantung kreasi teman-teman ya, mau dikasih background bulat begini juga bisa misalnya ya. Nah, misalnya begini, terus kemudian ininya dihapus misalnya. Nah, ini juga bisa nih seperti ini nih. Dan disenterkan ya misalnya. Ini di group dulu, kemudian disenterkan dengan ini. Nah, gini. Ya, kemudian misalnya lagi di depan di apa ya, udah gini bisa diberi tulisan di sampingnya, misalnya warung emak gitu misalnya nih. Ini perlu dibesarkan. Ini dikecilkan. Nah, ini ininya bisa pilih apa namanya. Oh, belum di Nah, ini bisa dipilih-pilih untuk fontnya ya, bisa disesuaikan dengan selera teman-teman yang lebih suka yang mana begitu. Saya cari yang nah, gini misalnya ya. Nah, gini. Atau mau logo saja juga bisa. Nah, setelah jadi seperti ini, oh ya, tadi untuk ini aplikasi ini itu bisa diambil dari sini ya. Oh, maaf, inkscape.org. Nah, di sini kemudian di-download. Ini disesuaikan dengan ini current version ya misalnya. Ini tinggal di-download di sini, disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Ada Mac, ada Linux, ada Windows, ada Mac. Ya, ini disesuaikan aja dengan sistem operasi yang dipakai.
Oke, nah setelah selesai begini, ini bebas ya teman-teman, mau ditambahkan di apa aja di sini atau digabungkan dengan gambar lain juga bisa. Contoh ya, misalnya saya mau gabungkan dengan gambar apa misalnya. Wave, misalnya ada semacam wave gitu ya. Nah ini misalnya nih. Nah, misalnya ini digabungkan dengan ini misalnya. Maka tinggal kita download, taruh di sini. Tidak harus TMP ya teman-teman, ini cuma tadi supaya tidak memenuhi laptop saya letakkan di TMP supaya begitu restart akan hilang sendiri. Nah, kita buka IPS-nya. Oke. Tadi saya tutup dulu, ini kok sepertinya berat repeat. Wah, ini gambarnya kurang oke ya ini ya. Ini gambarnya kurang bagus ini. Oke, intinya bisa digabungin ya, nanti di copy, dipaste ke, saya kasih contoh aja ya biar nggak ini. Contoh vektor free. Kita ambil kadang-kadang memang kurang bagus untuk gambarnya, tidak selalu ya, kita mesti pilih-pilih ya teman-teman ya. Memang yang free memang cenderung maksudnya yang premium akan cenderung lebih bagus daripada yang free. Abstrak ini ya tadi ya. Nah ini coba kita buka. Oke. Nah ini cukup jernih gambarnya. Nah misalnya kita akan gabung dengan yang mana ya, yang ini misalnya. Ini bisa di copy, kemudian ditaruh di sini. Nah misalnya kita gabung dengan apanya. Nggak nyambung ya, ini sampel aja ya teman-teman ya. Misalnya nih di dalam sini ya. Nah ini misal digabung gitu maksud saya tadi. Nanti bisa diganti warnanya begini. Oke. Nah ini jadi berbeda, maksud saya begini, maksud saya itu perlu diedit begini supaya ketika ada yang menggunakan gambar yang sama, ini ada perbedaan begitu.
Jadi terserah kreasi teman-teman, tidak harus begini, yang penting karena free pick kan banyak yang pakai ya, nanti khawatirnya jika langsung dipakai langsung aja mentah-mentah begitu, nanti logonya bisa sama dengan warung-warung yang lain atau mungkin dengan perusahaan lain gitu. Kemudian setelah jadi misalkan begini, ini untuk jadi gambar ini kan masih vektor ya, untuk jadi gambar di blok begini kemudian diekspor ya. Ini ada pilihan ekspornya ke PNG, misalnya logo, nah dan diekspor ya. Maka kita lihat di sini, nah ini logonya udah jadi nih. Nah sudah jadi dan bisa tinggal dipasang di Instagram atau mungkin di website atau di cover YouTube, di logonya YouTube ya. Ini sudah langsung bisa dipakai. Oke teman-teman, cukup mudah kan untuk membuat logo tanpa kita perlu mengerti desain. Sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, disampaikan, silahkan bergabung di link di bawah. Saya ada link ya untuk ya kita ngobrol-ngobrol di komunitas online marketing untuk UMKM. Kita saling ini ya mensupport ya di sana ya. Silahkan diklik linknya. Sampai ketemu di video selanjutnya.